Marak kasus polisi tembak warga sipil. Mungkinkah mereka bertugas tanpa senjata api? Kasus kematian Gama Rizkinata Oktavandi, siswa SMK di Semarang yang tewas akibat ditembak anggota polisi pada 24 November 2024 menambah daftar panjang penembakan oleh polisi terhadap warga sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mencatat setidaknya ada 35 peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian terhadap sipil sejak 2019 sampai 2024 dengan jumlah korban tewas mencapai 94 orang. Padahal penggunaan senjata api oleh anggota polisi telah diatur lewat sejumlah regulasi, yakni Perkapolri nomor 1 tahun 2009 dan Perkapolri nomor 8 tahun 2009. Salah satunya mengatur polisi hanya boleh menggunakan senjata api jika keselamatannya terancam, tidak memiliki alternatif tindakan lain, atau untuk mencegah larinya pelaku kejahatan ketika mengancam jiwa anggota atau masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta pun menyarankan agar polisi tak lagi dibekali senjata api. Walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Laporan Global Action on Gun Violence mencatat ada 19 negara yang tidak membekali polisinya dengan senjata api. Umumnya, negara-negara tersebut membekali petugas dengan pentungan hingga semprotan merica dalam tugas sehari-hari. Sedangkan senjata api hanya digunakan dalam situasi tertentu. Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, kebijakan tidak membekali aparat dengan senjata api dipengaruhi faktor kultur institusi kepolisian di negara-negara tersebut, serta kontrol dari petinggi kepolisian yang berwenang mengawasi penggunaan senjata api. Problemnya kan terkait dengan kultur di jajaran kepolisian kita ya, yang relatif tidak disiplin, tidak konsisten dengan peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri, seperti itu saja. Kalau mereka kulturnya sudah bagus dan atasan itu benar-benar melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat, kemungkinan pelanggaran penggunaan senjata api berpeluru tajam itu ya bisa diminimalisasi seperti itu. Kalau atasannya tidak ceroboh, tidak melakukan kontrol pengawasan yang baik, ya dampaknya seperti yang kita rasakan saat ini gitu. Makanya hukuman atau sanksi kepada pelaku penyalahgunaan senjata api itu bukan hanya pada pelaku saja, tapi juga atasan langsung maupun atasan satu tingkat di atasnya, seperti itu. Tidak bisa perbentungan semua ya, harus disesuaikan dengan tugasnya gitu. Karena ada beberapa satuan atau bidang yang memiliki risiko ancaman kejahatan yang tinggi. Misalnya kawan-kawan satuan reserse yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak kriminal. Ini tentu memiliki risiko yang tinggi sehingga harus dibekali dengan senjata api berpeluru tajam. Melansir Time, aparat kepolisian di Finlandia dan Norwegia tidak boleh menarik pelatuk senpi dalam keadaan apapun sebelum mendapatkan izin dari petugas yang lebih senior. Ini juga diatur dalam European Convention of Human Rights yang menyatakan bahwa hak setiap orang untuk hidup dilindungi oleh hukum. Profesor Kriminologi di Universitas Brighton, Peter Squires, dalam bukunya menjelaskan senjata api menciptakan ilusi keselamatan di mana petugas polisi merasa lebih aman dengan percaya bahwa mereka lebih siap menghadapi suatu situasi karena mereka dipersenjatai dengan senjata api. Di sisi lain, temuan awal studi 2 peneliti Australia pada 4 kota di UK menunjukkan bahwa mempersenjatai polisi secara rutin tidak berkorelasi dengan rendahnya tingkat kriminalitas, melainkan berkorelasi dengan peningkatan kemungkinan terjadinya tembakan fatal oleh polisi. Menurut Bambang, di Indonesia pengawasan atas penggunaan senjata api oleh institusi kepolisian sendiri masih terbilang lemah dan banyak ditoleransi. Kalau peraturan-peraturannya sebenarnya sudah lengkap ya, hanya saja ini kan terkait dengan implementasi di lapangan. Banyak atasan yang seharusnya melakukan pengawasan itu banyak melakukan toleransi terhadap pelanggaran itu. Misalnya apel senjata yang harus dilakukan setiap hari itu tidak dilakukan. Apel senjata itu meliputi pemeriksaan senjata api yang dipinjamkan kepada personil untuk pengamanan maupun pemeriksaan amunisi. Ini sangat penting untuk dilakukan oleh atasan
yang bersangkutan. Dan seharusnya setelah lepas dinas, lepas tugas, senjata api itu dikembalikan ke gudang logistik seperti itu, bukan dibawa kemana-mana menempel setiap hari seperti itu. Makanya itulah perlunya apel senjata setiap hari yang harus dilakukan atasan dari personel seperti itu. Selain itu, pemberian izin penggunaan senjata api oleh aparat perlu disesuaikan dengan satuan kerja dan tingkat risiko ancaman saat bertugas. Hal ini dinilai penting agar senjata api tidak disalahgunakan peruntukannya. Untuk yang bertugas harian di satuan lalu lintas misalnya tentu tidak dibutuhkan senjata api seperti itu, baik yang berpeluru tajam maupun berpeluru karet, cukup dengan pentungan saja seperti itu. Sama juga dengan kawan-kawan yang ada di satuan sabara misalnya yang memiliki risiko atau berhadapan dengan aksi unjuk rasa yang masih di level rendah, cukup dengan pentungan. Makanya untuk senjata api untuk menakut-nakuti masyarakat kan tidak seperti itu. Karena selama ini senjata api ini diperbolehkan digunakan oleh mereka yang tidak pada tempatnya, akhirnya kan jadi disalahgunakan untuk gagah-gagahan atau untuk mengancam keselamatan masyarakat sipil seperti itu.